selamat pagi Bapak Ibu sekalian pemirsa setia Radio 107,7 Betani FM. Bertemu kembali dengan saya pagi hari ini, Pendeta Septi Siudamanyana Simanjuntak, Sarjana Teologia, Penyuluh Agama Kristen Non-PNS Kota Salatiga dengan wilayah binaan Kecamatan Tingkir. Pagi hari ini bersama-sama kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat untuk kita di sepanjang hari berjalan ini dan tentunya di sepanjang tahun 2023 ini. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita memulainya bersama dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersatu hati kita bertemu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus yang baik, untuk setiap kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini, Minggu 8 Januari 2023, Engkau masih memberikan kesempatan, waktu, kualitas yang terbaik untuk kami bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, mendengarkan suara firman Tuhan melalui program siaran suara penyuluh yang dipancarkan dari Radio Betani 107,7 FM Salatiga. Kami menyerahkan pelayanan penyampaian firman Tuhan melalui program Suluh pagi hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan sabda firman Tuhan pagi hari ini, izinkan saya mewakili Kementerian Agama Kota Salatiga mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada seluruh pemirsa setia Radio Betani FM dan pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga. Doa dan harapan kami khususnya bagian pembina masyarakat Kristen Kota Salatiga tahun 2023 ini menjadi tahun keberkatan, tahun yang limpah dengan kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh mempelai Kristus dimanapun berada. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sekalian pemirsa setia mempelai Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini minggu kedua, tepatnya tahun 2023, tanggal 8 Januari 2023. Saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua yang saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji nama Tuhan. Renungan pagi hari ini saya berikan judul Hidup Dipenuhi Kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapapun kita yang sedang duduk manis mendengarkan sabda firman Tuhan ini, sembari kita sedang mempersiapkan diri, karena sebentar lagi mungkin kita akan berangkat ke gereja untuk kita mengikuti ibadah di gereja kita masing-masing. Tapi izinkan beberapa waktu saat ke depan, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita sama-sama diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Hidup dipenuhi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan saya bacakan sekali lagi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Hidup dipenuhi kemuliaan Tuhan adalah kehidupan di mana terang Tuhan
terbit atas kehidupan kita, kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saya yakin, saya terlalu percaya tidak ada satupun di antara kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini yang pagi hari ini berkata, aku tidak terlalu perlu hidup dalam kemuliaan Tuhan. Bahkan aku tidak membutuhkan kemuliaan Tuhan. Setiap kita mempelai Kristus, umat-umat yang dicintai oleh Tuhan. Bukan kebetulan kalau hari ini Minggu 8 Januari 2023 ada bahasa, ada suara profetik, ada suara kenabian yang disampaikan kepada kita bahwa firman Tuhan pagi hari ini, terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Suara kenabian yang mengingatkan setiap kita bahwasanya saya dan saudara, tahun ini adalah tahun di mana kembali Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mendengar, menyaksikan di beberapa tayangan elektronik, di media sosial yang kita lihat, semua pakar-pakar ilmu politik, pakar-pakar ilmu ekonomi, pakar-pakar hukum sosial dan budaya, mereka selama ini banyak berpendapat. Bapak Presiden Jokowi, saya mengutip pembicaraannya pada waktu dia memberikan sambutan di G20 yang waktu yang lalu di kota Bali, di Pulau Bali maksud saya. Beliau menyampaikan tahun 2023 ini ekonomi di seluruh dunia akan memasuki masa krisis, masa sulit. Dan dia menyampaikan, dan semoga Indonesia siap memasuki masa krisis tersebut. Dan insya Allah Indonesia siap memasuki masa krisis tersebut. Bapak Presiden Jokowi, karena dia seorang pemimpin, dia harus mencempirkan apapun lisan yang disampaikan dari mulut bibirnya adalah perkataan-perkataan yang optimis. Dia berkata, Indonesia siap, ekonomi Indonesia tidak akan terpuruk. Bagaimana dengan kita, para mempelai Kristus, umat-umat yang dicintai oleh Tuhan? Sikap optimis yang sama pun harus menjadi bagian kehidupan kita. Tahun 2023 ini adalah tahun kemuliaan Tuhan. Tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan, dipenuhkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin seluruh pakar di dunia berkata krisis, krisis, krisis. Susah, susah, susah. Sulit, sulit, sulit. Tapi firman Tuhan katakan, hidupku dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupku. Kuncinya yang pertama, satu, Bapak Ibu, agar kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, agar kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Kunci yang pertama, saya, Bapak, Ibu, Saudara, seluruh mempelai Kristus, seluruh umat-umat Tuhan yang dicintai Tuhan, seluruh pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga, bangkit. Bangkit itu siap berdiri, dari duduk menjadi berdiri, namanya bangkit. Dari tidur menjadi duduk, namanya bangkit. Dari sedang rebahan menjadi duduk, menjadi berdiri, menjadi berjalan, itu namanya bangkit. Bangkit. Apa yang kita perlu bangkitkan? Semangat kita, harapan kita bangkitkan. Pandang kemuliaan Tuhan, pandang keberkahan Tuhan yang akan nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya menyadari, saya pun mengalami. Mungkin ada banyak harapan-harapan kita yang belum tercapai di tahun 2022 yang lalu. Mungkin ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin itu belum bisa terlupakan oleh kehidupan kita. Saking begitu beratnya, saking begitu pahitnya kenyataan hidup di tahun 2022 yang lalu. Kalau anak muda bilang, katakan, aku belum bisa move on. 2022 yang lalu masih begini, 2022 yang lalu begitu. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan,
saya dan saudara sekalian harus bangkit. Bangkit miliki semangat baru, bangkit miliki harapan yang baru, bangkit bangun optimisme bahwa Tuhan Yesus sanggup mengerjakan begitu banyak perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan jangan mau dininabobokan oleh pesimisme. Jangan mau ditipu oleh kuasa kegelapan dengan pesimis, dengan menjadi pecundang, dengan menjadi seorang yang kalah sebelum berperang. Tapi kita harus bangkit. Karena firman Tuhan katakan, kepada orang yang bangkit dan menantikan pertolongan Tuhan, maka disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Saya lanjutkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang bangkit adalah seseorang yang mengetahui bahwa kehidupan hari-hari ini adalah kehidupan yang jahat. Kehidupan yang hari-hari ini semakin sulit. Kehidupan yang hari-hari ini semakin dalam, banyak begitu peperangan, kekelaman, kesusahan. Dan sehingga membuat dia kadang-kadang menjadi lemah, menjadi kendor, menjadi suam-suam kuku, menjadi tidak bergairah. Tapi firman Tuhan katakan, jangan tertidur, jangan terlelam, jangan kecewa, jangan terlelap, tapi bangkit. Firman Tuhan saya bacakan dalam Efesus pasal 15 ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah hai orang-orang yang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangun, bangkit, optimis, lihat cahaya Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saya merasakan walaupun ini masih tanggal 8 Januari, terang Tuhan terbit atas kehidupan saya. Apapun yang saya gumulkan, mungkin hari ini 8 Januari belum saya lihat secara nyata. Belum saya lihat secara nyata di depan mata saya, di depan keluarga saya, di dalam pergumulan saya. Tapi saya imani firman Tuhan, ketika saya bangun, ketika saya tidak terlelap, ketika saya semangat, ketika saya optimis, memandang kepada Tuhan, terang itu akan bercahaya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya. Demikian juga saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang-orang Kristen hari-hari ini yang minta maaf, mungkin sedang dininabobokan oleh keadaan, tertidur dengan lelap dan tidak memiliki passion apapun, tidak memiliki harapan apapun. Ya sudahlah, jalani saja apa adanya. Ya mau gimana lagi, sudah begini adanya. No, anak Tuhan, mempelai Kristus dimanapun berada yang sedang mendengarkan suara penyuluhan firman Tuhan melalui Kementerian Agama Kota Salatiga pagi hari ini, saya katakan jangan terlelap, jangan tertidur, tapi bangkit. Terang Tuhan telah terbit atasmu, cahaya Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupanmu, dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi kehidupanmu sekalian. Amin. Yang pertama, bangkit. Yang kedua, menjadi terang. Menjadi terang. Firman Tuhan katakan, kepada siapa orang yang bisa menjadi terang itu? Saya bacakan suatu firman Tuhan. Sebab jika kamu menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nats firman Tuhan tersebut terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Firman Tuhan adalah makanan rohani supaya kita hidup, berdoa, membaca firman Tuhan sampai Allah mengubah kehidupan kita, mengubah kehidupan kita. Mazmur 68 ayat 2. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Jika Allah sudah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Orang yang bangkit menjadi terang, kepadanya lah pembelaan Tuhan dinyatakan. Menjadi terang artinya melawan kejahatan dan kerusakan dunia ini dan mengubahnya menjadi
terang Kristus. Bukan hanya sekedar bangkit untuk bersinar, bagaimana kita bisa menjadi terang Kristus? Jadilah seperti lilin kecil yang menyala, memberikan terang, memberikan sinar, memberikan pencerahan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi terang, kita harus menjadi bangkit agar kita meraih kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, saya mau sampaikan kepada kita sekalian, milikilah gaya hidup yang baru. Agar kita memiliki, merasakan kemuliaan Tuhan. Gaya hidup yang baru. Saya mau sampaikan 3 poin. Gaya hidup yang baru itu yang pertama dari konsep berpikir saya. Setelah saya merenung firman Tuhan ini, saya pelajari beberapa kunci kiat sukses menikmati kemuliaan Tuhan. Yang pertama, miliki gaya hidup baru dengan kita bisa memanajemen waktu kita untuk Tuhan. Yang kedua, memanajemen gaya hidup kita. Dan ketiga, memanajemen masa depan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan kita ketika kita yang pertama bisa memiliki manajemen waktu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang mungkin hari-hari ini, hitung saja mungkin ingat kembali 2022 yang lalu, presentasi waktu yang kita gunakan hari-hari kita. Lebih banyakkah waktu yang terguna untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul teman, kerja terus, mencari uang terus, jam-jam ibadah mungkin 1 kali sebulan, mungkin hanya 1 kali seminggu, bahkan mungkin minta maaf 1 kali setahun. Terang Tuhan akan dinyatakan ketika engkau memiliki kualitas waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita semua ada yang bekerja full dari pagi sampai malam, tapi tidak adakah waktu yang tersisa untuk Tuhan? Tidak adakah waktu yang tersisa untuk keluarga? Tidak adakah waktu yang tersisa untuk gereja? Bahkan tidak adakah waktu yang tersisa untuk masyarakat? Kemuliaan Tuhan itu akan dilihat oleh orang di sekitar kita. Wow, keluarga itu benar ya. Waktu untuk Tuhan istimewa. Waktu untuk keluarga berkualitas, waktu untuk masyarakat berkualitas, dan juga waktu untuk Tuhan berkualitas. Yang kedua, milikilah manajemen keuangan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita ketika kita bisa memanajemen keuangan kita dengan baik. Saya memiliki pengalaman. Di tahun 2022, saya melihat ada beberapa teman kerja saya yang dalam tanda kutip sampai dengan mengawali tahun 2023 yang dihitung hanya ini tunggakan saya berapa minggu lagi, tunggakan saya berapa bulan lagi, waduh masih 4 tahun lagi, masih 7 tahun lagi dan lain sebagainya. Baru mengawali kalau tidak salah tanggal 2 atau tanggal 3 sudah ada chat masuk, Septi, minta tolong ini saya kepepet banget begini. Dan saya ingat pada waktu mengakhiri tahun 2022, bagaimana teman saya ini begitu dengan happy-nya, begitu dengan glamornya, membuat acara yang begitu besar untuk keluarganya, mengadakan acara ini, tutup tahun gini, nobar dan lain sebagainya. Tapi di tanggal 3 sudah terlilit lagi dengan masalah keuangan. Mengapa memaksakan diri dengan sesuatu yang belum kita miliki agar terlihat wah di hadapan orang lain, agar mendapat jempolan dari sanak saudara atau tetangga? Bukan begitu hidup yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tapi hidup yang dipenuhi kemuliaan Tuhan bisa mengatur setiap berkat yang Tuhan miliki cukup bila dikelola dengan baik. Setiap titipan berkat yang diberikan oleh Tuhan cukup jika disyukuri. Tapi kalau hanya mengikuti gaya hidup, lifestyle, lingkungan, perkataan orang-orang di sekitar, tidak akan pernah cukup. Amin. Puji Tuhan mempelai Kristus.
Demikian tadi firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua melalui suara penyuluh firman Tuhan pagi hari ini. 1. Bangkit. 2. Menjadi terang. 3. Ubah gaya kehidupanmu dengan memanajemen waktumu dan manajemen keuanganmu agar masa depanmu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Seluruh pemirsa setia Betani FM, mempelai Kristus dimanapun berada, dan tentunya juga pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga. Kita bersama-sama berdoa menutup firman Tuhan ini dengan doa dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Sungguh Engkau luar biasa menolong dan memberkati kami. Pagi hari ini tanggal 8 Januari 2023. Firman Tuhan telah Tuhan persampaikan kepada kami. Dan kami semua mempelai Kristus, umat-umat Kristiani dimanapun berada, pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga, dimanapun berada, kami diberkati melalui sabda firman Tuhan pagi hari ini, bahwa benar kemuliaan Tuhan akan memenuhi kehidupan kami. Kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami ketika kami bangkit, ketika kami menjadi terang, dan ketika kami bisa mengubah gaya hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami semuanya, seluruh pemirsa setia Radio Betani FM, seluruh pemirsa setia Dimas Kristen Kota Salatiga, untuk menjadi pelaku kebenaran firman ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus pagi hari ini, memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kota Salatiga kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kota Salatiga menjadi kota yang berhati dan beriman, di mana curahkan Tuhan, kemuliaan Tuhan, terang Tuhan, cahaya Tuhan dinyatakan dalam seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin kota ini Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin umat yang ada, dan kota Salatiga dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami juga memberkati Kementerian Agama Kota Salatiga yang membina, membimbing, mendidik, mengajar, melayani, mengayomi umat yang ada di Kota Salatiga. Pakai Tuhan dengan semboyan ikhlas beramal, biarlah Kementerian Agama Kota Salatiga juga terus diberkati oleh Tuhan, khususnya bagian pembimas Kristen yang ada Tuhan. Engkau memberkati seluruh penyuluh-penyuluh dimanapun berada di Kota Salatiga. Engkau memberkati Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga Tuhan bagi Radio Betani 107,7 FM Kota Salatiga. Engkau memberkati radio ini Tuhan. Dari tempat ini terpancar puji-pujian, terpancar suara firman Tuhan, dan secara tiap pujian dan firman Tuhan, berbagai macam kesaksian yang disiarkan melalui radio ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau dan memenangkan banyak jiwa di Kota Salatiga dan sekitarnya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua program-program yang ada di radio ini. Tuhan semakin memberkati kru yang ada, Tuhan memberkati manajer yang ada, Tuhan memberkati bahkan gereja Betani FM yang ada juga Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah firman Tuhan sampai di sini disampaikan, tapi Roh-Mu akan terus berbicara, mengingatkan kami bahwa hidup kami akan dipenuhi kemuliaan Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk suara penyuluh agama Kristen Kota Salatiga pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pemirsa setia Radio Betani FM, seluruh mempelai Kristus yang diberkati oleh Tuhan, seluruh pemirsa setia channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui program siaran suara penyuluh Kota Salatiga pagi hari ini. Kiranya pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Saya Septisio Damayana Simanjuntak, sarjana teologi. Apabila dalam penyampaian firman Tuhan ada kesalahan dalam pengungkapan baik secara lisan dan perbuatan, saya mohon kiranya dimaafkan, dan kiranya kasih Kristus terus mempersatukan kita dalam kasih, doa, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di waktu selanjutnya. Terima kasih.